Oke, sekarang kita masuk ke thermodynamic. Di sini ada beberapa soal ya. Soalnya itu nggak susah, cuman em, latihan ini aja sih, latihan rumus gitu, penghafal rumus. Itu yang kita perlu tekankan untuk persiapan UAS ya. Ada gas ideal monoatomic dengan CV-nya adalah 3/2R dan N-nya sama dengan 2 mol ya. Dipanaskan secara isokorik sehingga temperaturnya naik dari 300 Kelvin menjadi 500 Kelvin. Oke, hitung kalori yang diberikan ke gas. Jadi untuk kita hitung kalor, kalau lagi ada CV kita pakai yang ini. Ya, kan ada juga yang dengan MC delta T kan. Ada juga yang kayak gini, yang NCV ini, delta T gitu. Ya, jadi sebenarnya masih banyak. Kalian coba aja searching sendiri di internet. Itu karena banyak banget ya, beberapa tipe-tipe untuk mencari kalor ya. Jadi ada banyak jalan menuju Roma gitu lah istilahnya. Ada banyak sekali persamaan-persamaan yang bisa digunakan. Tergantung dari variabel apa yang didapat dari soal gitu ya. Nah, ini kan udah ada variabel-variabelnya. Jadi tinggal kita kali-kali aja dapat 4990 Joule. Gampang ya. Oh ya, mungkin ini juga ada ini ya sebagai pengingat ya, pengingat refreshing bukan refreshing ya, refresh otak juga terkait materi konversi suhu ya. Ini penting karena mungkin aja bakal keluar di UAS nanti ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita anggap mudah ya, itu sehingga kita tidak kita pelajari. Nah, itu kadang muncul di UAS nanti. Biasanya kayak gitu. Sering yang kita anggap remeh, kita abaikan, yang kita nggak pelajarin, tahu muncul. Di situlah kita ngeblank lupa caranya gimana. Nah, jadi di sini ada rumus-rumus gitu ya terkait konversi-konversi yang dari seluruh ini variabel yang sering digunakan ya itu adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk satuan SI-nya adalah Kelvin yang sering digunakan ya. Nah, misal kita dapat nilai Celsiusnya dulu gitu. Bisa begini berarti bisa R sama dengan 4, C sama dengan 5, sama dengan C per 5, R per 4 sama dengan C per 5 gitu ya. Tinggal kita masukin aja nilai C-nya di sini. Ini dapat R yang sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan F-nya berarti kita nanti C sama dengan C per 5 sama dengan F kurang 32 per 9 gitu. Kalau ada nilai F-nya. Atau mungkin kalau ada nilai R-nya gitu. Itu gimana? Bebas atur. Atur aja nanti pokoknya. Kalau yang ini berarti sama ya. Ini juga C yang didapat. Tinggal kita input-input aja ya. Ini juga sama Kelvin. Ini kita input aja nilai-nilainya. Ini di sini kan ya nilainya. Ini tadi. Kita masukin benar-benar dapat segitu. Oke. Tinggal catat aja rumusnya ini. Yang di sini. Nah, kita lanjut lagi. Ada sebuah mesin Carnot ya. Mesin Carnot itu adalah mesin ideal gitu ya. Mesin mesin yang secara teoritis bekerja ideal, tapi secara dunia nyatanya tidak tidak mungkin ada karena pasti ada yang namanya loss energy di dunia nyata ya. Nah, di situ ada bekerja di antara suhu ya, reservoir panas, TH, T hot ya, T hot, T hot dan reservoir dingin, T cold, T cold. Ini 500 ya. Ini 300 ya. Nah, jika mesin menyerap 1000 joule dari reservoir panas, hitung efisiensi mesin dan usaha ya. Oke, jadi seringkali ditanyakan efisiensi. Nah, ini efisiensi ya. Efisiensi itu rumusnya itu. Yang simbolnya seperti ini, yang N-nya kayak maju gini ya. Terus ada satu dikurang TC per TH. Intinya ingat, pokoknya yang dingin tuh di atas, yang rendah tuh di atas, yang high, yang tinggi itu ada di bawahnya. Ya, nanti tinggal import-import aja nih kan nilainya kan. Dapat dikurangi satu gitu ya. Nanti dapat 0,4 itu atau 40%. Ya, karena kan apa namanya? Rentang ya, rentang dari persentase itu kan dari 0 sampai 1 ya. Dari 0% sampai 100%. Kalau dia satu berarti kan selamat 100% ya. Kalau dia 0,4 berarti 40% ya. Gitu. Nah, usaha di sini juga nih rumusnya penting nih. Jangan lupa ditulis. Yaitu usaha adalah em, efisiensi dikalikan dengan kalornya. Gitu ya. Dapat nanti usahanya berapa gitu. Yaitu 400 joule di sini. Lanjut. Di sini juga ditanyakan adalah usaha ya sama kayak tadi sebelumnya.
Em, em, itu adalah efisiensi ya. Satu dikurang TL T high gitu. T low T high kalikan 100% ya. Nanti tinggal input aja nilai-nilainya kan ini udah ada ya. Ini kan gini. Pada suhu tinggi 600 untuk masukkan begini mekanik jika musim menyerap telur 67 dengan suhu rendah 400 Kelvin. Lalu berapa usaha yang dihasilkan? Kan sudah ada keterangan di situ suhu yang rendah adalah 400 dan suhu yang tinggi adalah 600 ya. Berarti tinggal kita masukin aja tuh 400 ini 400 600 1 per 3 jadinya nanti dikurang satu kan 1 per 3 nanti kita dapat nih efisiensinya 1 per 3 tinggal kita input aja substitusikan sudah dapat W-nya 200 Joule gitu ya 16 bagi 3 kan 200 lanjut ada lagi mesin Carnot juga. Ini juga ditanyakan adalah efisiensi ya. Ini kan jika reservoir yang panasnya suhu 400 Kelvin akan mempunyai 40%. Ya, jika 400 Kelvin itu dia akan sama dengan 40%. Maka berapa ketika 640 Kelvin? Mungkin bisa lebih tinggi atau bisa lebih tengah atau lebih rendah. Tergantung ya. Di sini ada keterangan ini efisiensi dan suhunya ya. Ini caranya sama. Enggak sama sih, agak beda sih. Cuman rumusnya sama gitu ya maksudnya. Ini kan satu dikurang TL per TH gitu ya. Kan kita mau cari suhu yang lebih tingginya. Sorry, suhu yang lebih rendahnya. Kita mau cari suhu yang rendahnya, yang low-nya. Nanti kan kita tinggal kita input aja. Itu kan TL per 400 ya. Nanti dapat di sini adalah sini ya maksudnya. TR per 400 kalau efisiensinya 4 per 10 kan. Nanti TR 400-nya dipindahin sebelah kiri. Bukan dipindah ruas sih sebenarnya, tapi ya intinya dipindahin lah ya. Bukan ini, sorry. Bukan bukan TR-nya bisa bukan TR-nya aja maksudnya satunya bisa juga di sebelahin. Berarti kan dikurangin kan. Min satu ditambah 4 per 10. Berarti kan 6 jadinya ya. Kan gini jadinya. Coba di sini aja deh terus. Jadi kan tadi gimana? 4 per 10. Oh ya. 4 per 10 sama dengan satu dikurang TL per 400 ya. Nah ini kita tinggal pindahnya aja. Berarti kan kita kurangin satu di kedua sisi ya. Ya kan? Jadi kan sorry ya ini kan positif ya. Ya dikurangin kan. Sehingga ini min satu ditambah 4 per 10 sama dengan min PL per 400 gitu ya kan baru nanti ini kan satu kan sama aja dengan 10 per 10 ya tambah 4 per 10 ya sama dengan min PL per 400 berarti di sini jadi min 6 per 10 ya ini sama dengan min PL per 400 gitu nah ini min kita kalikan dengan min satu gitu ya di kedua sisinya nah nanti jadi 6 per 10 6 per 10 sama dengan PL per 400 tinggal kita kalikan saja 400 juga sisinya ya kan ya 400 jadi 6 per 10 sorry. 6 per 10 kalikan dengan 400 sama dengan PL ya jadi berapa nih cancel 24 ya 240 ya sorry PL kan 240 Kelvin ya nah dapat di sini 240 kan ya nah itu udah dapat nih temperatur rendahnya jadi kan gini sebenarnya kan awalnya itu adalah dia 400 Kelvin 40%. Kalau 640 Kelvin berapa persen? Nah, kalau kita mau cari efisiensinya, kita butuh temperatur rendah dan tinggi. Di sini temperatur tingginya sudah ada, temperatur rendahnya belum ada. Jadi kita ingin mencari temperatur rendahnya dulu, gitu maksudnya. Nah, temperatur rendah yang digunakan itu
untuk kedua kondisi yaitu 400 Kelvin dan 640 Kelvin ya. Jadi kita cari dulu temperatur rendahnya berapa. Karena kan kita ingin membandingkan kan antara dua ini di suhu dingin yang sama gitu. Maka dari itu kita akan mencari TL-nya aja dulu, TL low-nya dulu, temperatur rendah ya. Kalau udah dapat temperatur rendahnya tadi, tinggal kita kalikan seperti biasa nih. TR-nya masukin, tingginya masukin, kalikan bla 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 dapat 62,5%. Ya. Jadi di 640 Kelvin itu dapat 62,5%. Gitu. Lalu apakah ketika ketika dia semakin tinggi 1000 Kelvin itu jadi lebih tinggi juga? Ya nggak tentu juga. Ya kalau mau suhunya semakin tinggi ya reservoirnya meleleh gitu maksudnya mungkin ya. Alatnya meleleh gitu kali ya. Enggak juga tergantung sebenarnya. Karena sejauh ini kalau secara fisik tidak ada secara anu ya, secara realita tidak ada persentase persentase atau efisiensi yang 100%. Tidak ada efisiensi 100% itu mustahil ya. Karena kalau mau 100% ya itu hanyalah sebuah teori saja ya, sebuah idealnya aja gitu, bentuk idealnya aja. Lanjut, mana ini? Ini soalnya di bawah ya, kakak. Ini dia. Jadi dia diagram PV ya. Diagram PV itu adalah pressure terhadap volume gitu ya. Ada jika kalori yang diserap oleh reservoir yang tinggi adalah 1200 Joule, tentukan A efisiensi mesin Carnot, usaha mesin Carnot, C perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, jadi prosesnya. Oke, efisiensi seperti biasa, ada suhu rendah, suhu tinggi ya. Kita konversi dulu ya. Ini 227 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Ya tadi caranya sama yang kayak di sini ya. Ya, jadi kan tadi K 273 per 5 ya. Sama dengan 227 ya per 5. Berarti kan tinggal kita ini kalikan ya. K pangkat 273 227 kali 5 per 5. Ini bisa tembak aja kan jadinya. Berarti K-nya adalah 273 tambah 227. Itu adalah 49, berarti 5 ya. 500 berapa tuh? 79, 90 ribu, 98, 91, 501 ya. Apa iya kah? Coba cek. Oh, 500 Kelvin aja ya. 500 Kelvin aja lah, bukan 501. 500 Kelvin yang 27 derajat, 300 Kelvin. Yang 27 berarti kan ini sama-sama 5 kan. Tinggal tembak aja berarti ya. Ini langsung aja 273 tambah 27 ya. Jadi berapa? 300 ya tadi ya. Oke, bener ya. Sip, sip. Oke, jadi tinggal dihitung seperti biasa dapat 40% ya. Nah, yang kedua adalah usaha mesin Carnot. Sama kayak tadi sebelumnya, efisiensi sama dengan usaha di per kalor gitu ya. Jadi kalau mau cari usaha bisa aja langsung efisiensi dikalikan dengan kalornya. Nanti dapat 1200 kali 120 kali per 50 joule ya. Per 80 joule. Lalu yang ketiga adalah perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Nah, jadi kan kita mau tahu dulu nih suhu em, suhu rendahnya berapa ya. Ini kan perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha. Berarti kan suhu rendah yang kedua dibandingkan titik dua dengan yang usaha ini ya. Ini dengan ini kan rendah dan usahanya. Nah, kalau mau cari suhu rendahnya itu adalah dengan Q1 dikurangin W gitu. Ya, jadi 1200 dikurangin dengan 480 itu 220 Joule. Nah, mau dibandingkan berarti dengan usahanya berarti 220 dibanding 480 itu adalah 1 banding 6. Lalu 3 banding 2 atau 1,5 itu biasa aja semuanya, bener.
Ya, yang terakhir B itu jenis isotermik ya. Isotermis ya. Volume gas bertambah ya. Kalau kalian di sini volume gasnya bertambah karena kan anggap aja di sini adalah nol ya, titik awal ya. Ini satu, ini dua, tiga, empat gitu lah ya. Kan di awalnya di titik sini ya volumenya. Dan dia turun ke sini. Berarti kan bertambah ya dari satu menjadi tiga gitu kan. Kalau dari B ke C juga dari tiga ke empat tambah. Kalau dari C ke D dia berkurang volumenya. Kalau D ke A volumenya juga berkurang lagi gitu. Sini kan gas bertambah tambah kurang kurang kan. Nah, kalau di sini keterangannya ada keterangan suhu juga. Volume gasnya suhunya suhu gasnya tetap ya. Dari A ke B suhunya tetap. Lalu ini ada diabatik, isotermal dan adiabatik juga. Oke, ini lebih konsep sebenarnya. Ini lebih konsep. Intinya cara bacanya sih, kalau aku cara bacanya aja itu adalah seperti itu tadi. Lihat diagramnya. Berarti kalau di tekanannya, tekanan di sini ya, ini yang di sini-sini juga. Berarti dari A ke B, tekanannya juga menurun, ya kan? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, anggap aja begitu. Maka dia akan menurun kan, dari sini ke sini kan menurun ya. Ya, ini juga dari sini ke sini dia menurun juga tekanannya. Nah, di sini juga nih. Kalau dari sini ke sini berarti dia naik lagi, juga naik lagi gitu. Seperti itu cara baca diagramnya. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kalau ada soal lagi aku bakal tambahin lagi. Em, yang penting tuh adalah tahu cara konversi suhu itu penting. Takutnya aja soal yang keluar ternyata soal yang mudah seperti kayak gitu-gitu. Ya, jadi itu sih. Mungkin nanti aku bakal buat video lagi kalau ada soal yang ini ya, ada soal tambahan lagi gitu. Oke, sekian, terima kasih.